Polda Metro Jaya berhasil mengungkap pabrik rumahan yang merakit senjata api ilegal di wilayah Cipaci, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat pada Minggu 11 Januari 2026. Pengungkapan ini berawal dari maraknya peredaran senjata api rakitan yang digunakan oleh pelaku kejahatan di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Panit 1 Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya, yakni AKP Pendi Wibison, menjelaskan bahwa senjata api rakitan tersebut kerap dipakai dalam aksi kriminal dan tidak segan-segan melukai korban. Ia menuturkan bahwa penangkapan ini merupakan hasil pengembangan dari serangkaian kasus kejahatan yang ditangani oleh aparat kepolisian. Setelah melakukan pendalaman informasi, tim gabungan Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya bersama Polda Jawa Barat akhirnya menelusuri sumber peredaran senjata api rakitan tersebut. Dari hasil penyelidikan, polisi mendapati sebuah rumah di Cipaci yang dijadikan tempat perakitan senjata api ilegal. Penggerebekan dilakukan pada Minggu dan 5 orang pelaku berhasil ditangkap. Mereka berinisial IM, RA, RR, JS, dan SA. Penangkapan berlangsung di beberapa lokasi mulai dari depan minimarket hingga di jalanan sekitar Cipaci. Setelah itu polisi bergerak menuju rumah yang berada di gang kecil yang ternyata menjadi bengkel perakitan senjata api rakitan. Dan dalam penggeledahan, aparat menemukan sejumlah barang bukti berupa senjata api rakitan, ratusan amunisi serta peralatan untuk membuat senjata. Polisi membongkar lemari dan sejumlah kotak penyimpanan untuk memastikan tidak ada barang bukti yang terlewat. Seluruh pelaku kemudian dibawa ke Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sepanjang tahun 2025, Polri memang gencar melakukan operasi pengungkapan senjata api rakitan di berbagai daerah. Beberapa operasi besar antara lain seperti Operasi Sentimusi di Sumatera Selatan dan juga Operasi Sikat Krakatau di Lampung. Polda Sumatera Selatan bahkan mencatat keberhasilan memusnahkan 614 pucuk senjata api ilegal dengan peningkatan pengungkapan kasus sebesar 10% dibanding tahun sebelumnya. Modus operandi yang ditemukan menunjukkan adanya pergeseran ke arah industri rumahan yang lebih terorganisir dan terhubung dengan jaringan kriminal lainnya. Salah satu contohnya adalah kasus di Lampung yang memperlihatkan bengkel produksi senjata rakitan yang menyamarkan aktivitasnya sebagai usaha rumahan, bahkan melibatkan oknum dari organisasi menembak lokal. Sementara di Banyumas, Jawa Tengah, polisi menggerebek bengkel bubut yang dimodifikasi untuk memproduksi senjata api rakitan dan mengubah airsoft gun menjadi senjata api tajam. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran karena memperpendek rantai distribusi senjata ilegal ke pelaku kejahatan jalanan seperti begal dan pencurian kendaraan bermotor. Dampaknya terlihat dari sejumlah kasus kekerasan, mulai dari penembakan di SPBU Banyuasin hingga penggunaan pistol rakitan oleh pelaku begal di Tambora, Jakarta Barat. Sebagai langkah antisipasi, Polri terus memperkuat pengawasan di wilayah rawan, serta mengoptimalkan Satgas Operasi Madagoraya di Sulawesi Tengah. Dan sepanjang tahun 2025, Satgas tersebut berhasil mengamankan 8 pucuk senjata api rakitan dan ratusan amunisi. Kami dari Subdit Resmob Polda Metro Jaya bersama Polda Jawa Barat berhasil membongkar praktik home industri perakitan senjata api ilegal di wilayah Cipaci, Sumedang, Jawa Barat. Penangkapan ini merupakan hasil pengembangan dari serangkaian aksi kejahatan di wilayah hukum Polda Metro Jaya, di mana para pelaku dalam setiap aksinya menggunakan senjata api rakitan. Dalam penangkapan ini, polisi berhasil menangkap 5 terduga pelaku yang berinisial IM, RA, RR, JS, dan SA.
Selanjutnya, peran pelaku sedang kami dalami. Selain kelima pelaku, polisi turut mengamankan juga barang bukti senjata api rakitan, alat pembuat sendi rakitan juga, serta beberapa ratus amunisi. Saat ini kelima pelaku telah dibawa ke Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Buru nang. Izin komandan sudah diamankan, berikut ada barang bukti satu cantik komandan. Ya ada orang, nggak ada yang panggil. Udah aja. Udah. Betul. Oh ini buat ini silinder. Nah, berapa saya? Mana? Iya. Terus mana lagi itu? Ada apa kak? Ini dong. Ada apa dong? Belum Juga. Polda Jawa Barat justru kurang tahu soalnya Pak ya. Cuma saya melihat aja Bapak bikin ini ya. Ya, ini ada buat hal senjata Pak, yang buat dimasukin ke sini. Standar kicir, alpulir, kicir ulir. Itu nanti ya. Ini alpulir. Iya. Yang sebutin aja namanya gitu. Saya nggak tahu ya. Ada peluru juga ini Pak tuh. Tuh Pak. Suling senjata. Suling senjatanya. Sama juga ada pukul-pukul. Itu juga apa? Gimana kabel tadi udah? Yang sudah pakai.
Saya aja tuh. Ini Pak. Ini sabunnya nih. Motor nih. Dulu ya. Oke. Tutup lagi. Ada lagi nggak? Tuh kalau gitu. Oke udah. Polda Metro Jaya berhasil mengungkap pabrik rumahan yang merakit senjata api ilegal di wilayah Cipaci, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat pada Minggu 11 Januari 2026. Pengungkapan ini berawal dari maraknya peredaran senjata api rakitan yang digunakan oleh pelaku kejahatan di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Panit 1 Subdit Resmo Ditreskrimum Polda Metro Jaya, yakni AKP Pendi Wibison, menjelaskan bahwa senjata api rakitan tersebut kerap dipakai dalam aksi kriminal dan tidak segan-segan melukai korban. Ia menuturkan bahwa penangkapan ini merupakan hasil pengembangan dari serangkaian kasus kejahatan yang ditangani oleh aparat kepolisian. Setelah melakukan pendalaman informasi, tim gabungan Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya bersama Polda Jawa Barat akhirnya menelusuri sumber peredaran senjata api rakitan tersebut. Dari hasil penyelidikan, polisi mendapati sebuah rumah di Cipaci yang dijadikan tempat perakitan senjata api ilegal. Penggerebekan dilakukan pada Minggu dan 5 orang pelaku berhasil ditangkap. Mereka berinisial IM, RA, RR, CS, dan SA. Penangkapan berlangsung di beberapa lokasi mulai dari depan minimarket hingga di jalanan sekitar Cipaci. Setelah itu polisi bergerak menuju rumah yang berada di gang kecil yang ternyata menjadi bengkel perakitan senjata api rakitan. Dan dalam penggeledahan, aparat menemukan sejumlah barang bukti berupa senjata api rakitan, ratusan amunisi serta peralatan untuk membuat senjata. Polisi membongkar lemari dan sejumlah kotak penyimpanan untuk memastikan tidak ada barang bukti yang terlewat. Seluruh pelaku kemudian dibawa ke Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sepanjang tahun 2025, Polri memang gencar melakukan operasi pengungkapan senjata api rakitan di berbagai daerah. Beberapa operasi besar antara lain seperti Operasi Sentimusi di Sumatera Selatan dan juga Operasi Sikat Krakatau di Lampung. Polda Sumatera Selatan bahkan mencatat keberhasilan memusnahkan 614 pucuk senjata api ilegal dengan peningkatan pengungkapan kasus sebesar 10% dibanding tahun sebelumnya. Modus operandi yang ditemukan menunjukkan adanya pergeseran ke arah industri rumahan yang lebih terorganisir dan terhubung dengan jaringan kriminal lainnya. Salah satu contohnya adalah kasus di Lampung yang memperlihatkan bengkel produksi senjata rakitan yang menyamarkan aktivitasnya sebagai usaha rumahan, bahkan melibatkan oknum dari organisasi menembak lokal. Sementara di Banyumas, Jawa Tengah, polisi menggerebek bengkel bubut
yang dimodifikasi untuk memproduksi senjata api rakitan dan mengubah airsoft gun menjadi senjata api tajam. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran karena memperpendek rantai distribusi senjata ilegal ke pelaku kejahatan jalanan seperti begal dan pencurian kendaraan bermotor. Dampaknya terlihat dari sejumlah kasus kekerasan, mulai dari penembakan di SPBU Banyuasin hingga penggunaan pistol rakitan oleh pelaku begal di Tambora, Jakarta Barat. Sebagai langkah antisipasi, Polri terus memperkuat pengawasan di wilayah rawan, serta mengoptimalkan Satgas Operasi Madagoraya di Sulawesi Tengah. Dan sepanjang tahun 2025, Satgas tersebut berhasil mengamankan 8 pucuk senjata api rakitan dan ratusan amunisi. Kami dari Subdit Rasmo Polda Metro Jaya bersama Polda Jawa Barat berhasil membongkar praktik home industri perakitan senjata api ilegal di wilayah Cipacing, Sumedang, Jawa Barat. Penangkapan ini merupakan hasil pengembangan dari serangkaian aksi kejahatan di wilayah hukum Polda Metro Jaya, di mana para pelaku dalam setiap aksinya menggunakan senjata api rakitan. Dalam penangkapan ini, polisi berhasil menangkap 5 terduga pelaku yang berinisial IM, RA, RR, JS, dan SA. Selanjutnya, peran pelaku sedang kami dalami. Selain kelima pelaku, polisi turut mengamankan juga barang bukti senjata api rakitan, alat pembuat senpi rakitan juga, serta beberapa ratus amunisi. Saat ini kelima pelaku telah dibawa ke Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Buru nang. Izin Komandan, sudah diamankan, berikut ada barang bukti 1 cm Komandan. Gak ada orang, udah kita panggil. Udah aja. Udah. Mau foto. Oh, ini buat silinder. Nah, berapa cara? Mana? Ini itu, iya. Terus mana lagi? Ada apa kan? Ini dong, ada apa dong? Belum juga. Polda Jawa Barat justru kurang tahu soalnya Bayan, cuma saya melihat aja Bapak bikin ini ya. Ya, ini ada buat alat senjata Pak, yang buat dimasukin ke sini. Standar kicir, arkulir, kicir ulir. Itu nanti deh. Ini arkulir. Iya. Yang sebutin aja namanya gitu. Saya nggak tahu ya. Ada peluru juga ini Pak. Tuh Pak. Suling senjatanya. Sama kita ada pukul. Itu tidak apa.
satu dong. Yang baru pakai. Saya punya nih. Dulu ya. Oke. Tutup lagi. Ada lagi nggak? Tuh keluar lagi tuh. Oke. Polda Metro Jaya berhasil mengungkap pabrik rumahan yang merakit senjata api ilegal di wilayah Cipaci, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat pada Minggu 11 Januari 2026. Pengungkapan ini berawal dari maraknya peredaran senjata api rakitan yang digunakan oleh pelaku kejahatan di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Panit 1 Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya, yakni AKP Pendi Wibison, menjelaskan bahwa senjata api rakitan tersebut kerap dipakai dalam aksi kriminal dan tidak segan-segan melukai korban. Ia melaporkan bahwa penangkapan ini merupakan hasil pengembangan dari serangkaian kasus kejahatan yang ditangani oleh aparat kepolisian. Setelah melakukan pendalaman informasi, tim gabungan Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya bersama Polda Jawa Barat akhirnya menelusuri sumber peredaran senjata api rakitan tersebut. Dari hasil penyelidikan, polisi mendapati sebuah rumah di Cipaci yang dijadikan tempat perakitan senjata api ilegal. Penggerebekan dilakukan pada Minggu dan 5 orang pelaku berhasil ditangkap. Mereka berinisial IM, RA, RR, JS, dan SA. Penangkapan berlangsung di beberapa lokasi mulai dari depan minimarket hingga di jalanan sekitar Cipaci. Setelah itu polisi bergerak menuju rumah yang berada di gang kecil yang ternyata menjadi bengkel perakitan senjata api rakitan. Dan dalam penggeledahan, aparat menemukan sejumlah barang bukti berupa senjata api rakitan, ratusan amunisi serta peralatan untuk membuat senjata. Polisi membongkar lemari dan sejumlah kotak penyimpanan untuk memastikan tidak ada barang bukti yang terlewat. Seluruh pelaku kemudian dibawa ke Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sepanjang tahun 2025, Polri memang gencar melakukan operasi pengungkapan senjata api rakitan di berbagai daerah. Beberapa operasi besar antara lain seperti Operasi Sentimusi di Sumatera Selatan
dan juga operasi Sikat Krakatau di Lampung. Polda Sumatera Selatan bahkan mencatat keberhasilan memusnahkan 614 pucuk senjata api ilegal dengan peningkatan pengungkapan kasus sebesar 10% dibanding tahun sebelumnya. Modus operandi yang ditemukan menunjukkan adanya pergeseran ke arah industri rumahan yang lebih terorganisir dan terhubung dengan jaringan kriminal lainnya. Salah satu contohnya adalah kasus di Lampung yang memperlihatkan bengkel produksi senjata rakitan yang menyamarkan aktivitasnya sebagai usaha rumahan, bahkan melibatkan oknum dari organisasi menembak lokal. Sementara di Banyumas, Jawa Tengah, polisi menggerebek bengkel bubut yang dimodifikasi untuk memproduksi senjata api rakitan dan mengubah airsoft gun menjadi senjata api tajam. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran karena memperpendek rantai distribusi senjata ilegal ke pelaku kejahatan jalanan seperti begal dan pencurian kendaraan bermotor. Dampaknya terlihat dari sejumlah kasus kekerasan, mulai dari penembakan di SPBU Banyuasin hingga penggunaan pistol rakitan oleh pelaku begal di Tambora, Jakarta Barat. Sebagai langkah antisipasi, Polri terus memperkuat pengawasan di wilayah rawan, serta mengoptimalkan Satgas Operasi Madagoraya di Sulawesi Tengah. Dan sepanjang tahun 2025, Satgas tersebut berhasil mengamankan 8 pucuk senjata api rakitan dan ratusan amunisi. Kami dari Subdit Raksasa Polda Metro Jaya bersama Polda Jawa Barat berhasil membongkar praktik home industry perakitan senjata api ilegal di wilayah Cipacing, Sumedang, Jawa Barat. Penangkapan ini merupakan hasil pengembangan dari serangkaian aksi kejahatan di wilayah hukum Polda Metro Jaya, di mana para pelaku dalam setiap aksinya menggunakan senjata api rakitan. Dalam penangkapan ini, polisi berhasil menangkap 5 terduga pelaku yang berinisial IM, RA, RR, JS, dan SA. Selanjutnya, peran pelaku sedang kami dalami. Selain kelima pelaku, polisi turut mengamankan juga barang bukti senjata api rakitan, alat pembuat sendi rakitan juga, serta beberapa ratus amunisi. Saat ini kelima pelaku telah dibawa ke Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Buru nang. Izin Komandan, sudah diamankan, berikut ada barang bukti 1 cm Komandan. Ya, ada orang, berapa yang panggil? Udah aja. Udah. Pindah. Nah, ya kan? Ano na? Iya. Ada apa kan? Ini dong, salah dulu. Belum juga.
Polda Jawa Barat kan justru kurang tahu soalnya Pak ya. Cuma saya melihat aja Bapak bikin ini ya. Ya, ini ada buat hal senjata Pak, yang buat dimasukin ke sini. Standar kicir, artulir, kicir ulir. Itu nanti ya. Ini artulir. Iya. Mau sebutin aja namanya gitu. Saya nggak tahu ya nanti. Ada peluru juga ini Pak. Tuh Pak. Sulit senjata. Benar senjatanya. Sama juga buat pukul. Itu tidak apa. Gimana kabel tadi yang kita pakai? Oh ya. Oke. Tutup lagi. Ada lagi nggak? Tuh keluar lagi tuh. Oke udah. Polda Metro Jaya berhasil mengungkap pabrik rumahan yang merakit senjata api ilegal di wilayah Cipaci, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat pada Minggu 11 Januari 2026. Pengungkapan ini berawal dari maraknya peredaran senjata api rakitan yang digunakan oleh pelaku kejahatan di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Panit 1 Subdit Resmo Ditreskrimum Polda Metro Jaya, yakni AKP Pendi Wibison, menjelaskan bahwa senjata api rakitan tersebut kerap dipakai dalam aksi kriminal dan tidak segan-segan melukai korban. Ia menuturkan bahwa penangkapan ini merupakan hasil pengembangan dari serangkaian kasus kejahatan yang ditangani oleh aparat kepolisian. Setelah melakukan pendalaman informasi, Tim Gabungan Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya
bersama Polda Jawa Barat akhirnya menelusuri sumber peredaran senjata api rakitan tersebut. Dari hasil penyelidikan, polisi mendapati sebuah rumah di Cipaci yang dijadikan tempat perakitan senjata api ilegal. Penggerebekan dilakukan pada Minggu dan 5 orang pelaku berhasil ditangkap. Mereka berinisial IM, RA, RR, JS, dan SA. Penangkapan berlangsung di beberapa lokasi mulai dari depan minimarket hingga di jalanan sekitar Cipaci. Setelah itu polisi bergerak menuju rumah yang berada di gang kecil yang ternyata menjadi bengkel perakitan senjata api rakitan. Dan dalam penggeledahan, aparat menemukan sejumlah barang bukti berupa senjata api rakitan, ratusan amunisi serta peralatan untuk membuat senjata. Polisi membongkar lemari dan sejumlah kotak penyimpanan untuk memastikan tidak ada barang bukti yang terlewat. Seluruh pelaku kemudian dibawa ke Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sepanjang tahun 2025, Polri memang gencar melakukan operasi pengungkapan senjata api rakitan di berbagai daerah. Beberapa operasi besar antara lain seperti Operasi Sentimusi di Sumatera Selatan dan juga Operasi Sikat Krakatau di Lampung. Polda Sumatera Selatan bahkan mencatat keberhasilan memusnahkan 614 pucuk senjata api ilegal dengan peningkatan pengungkapan kasus sebesar 10% dibanding tahun sebelumnya. Modus operandi yang ditemukan menunjukkan adanya pergeseran ke arah industri rumahan yang lebih terorganisir dan terhubung dengan jaringan kriminal lainnya. Salah satu contohnya adalah kasus di Lampung yang memperlihatkan bengkel produksi senjata rakitan yang menyamarkan aktivitasnya sebagai usaha rumahan, bahkan melibatkan oknum dari organisasi menembak lokal. Sementara di Banyumas, Jawa Tengah, polisi menggerebek bengkel bubut yang dimodifikasi untuk memproduksi senjata api rakitan dan mengubah airsoft gun menjadi senjata api tajam. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran karena memperpendek rantai distribusi senjata ilegal ke pelaku kejahatan jalanan seperti begal dan pencurian kendaraan bermotor. Dampaknya terlihat dari sejumlah kasus kekerasan, mulai dari penembakan di SPBU Banyuasin hingga penggunaan pistol rakitan oleh pelaku begal di Tambora, Jakarta Barat. Sebagai langkah antisipasi, Polri terus memperkuat pengawasan di wilayah rawan, serta mengoptimalkan Satgas Operasi Madagoraya di Sulawesi Tengah. Dan sepanjang tahun 2025, Satgas tersebut berhasil mengamankan 8 pucuk senjata api rakitan dan ratusan amunisi. Kami dari Subdit Raksasa Polda Metro Jaya bersama Polda Jawa Barat berhasil membongkar praktik home industri perakitan senjata api ilegal di wilayah Cipacing, Sumedang, Jawa Barat. Penangkapan ini merupakan hasil pengembangan dari serangkaian aksi kejahatan di wilayah hukum Polda Metro Jaya, di mana para pelaku dalam setiap aksinya menggunakan senjata api rakitan. Dalam penangkapan ini, polisi berhasil menangkap 5 terduga pelaku yang berinisial IM, RA, RR, JS, dan SA. Selanjutnya, peran pelaku sedang kami dalami. Selain kelima pelaku, polisi turut mengamankan juga barang bukti senjata api rakitan, alat pembuat senti rakitan juga, serta beberapa ratus amunisi. Saat ini kelima pelaku telah dibawa ke Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Nang, buru nang. DJ Komandan sudah diamankan, berikut ada barang bukti 1 cantik Komandan. Ya ada orang, sudah kita panggil. Udah aja. Udah.
Oh ini buat silinder. Nah, ya kan? Anu lah. Ini itu, ya. Ini. Terus mana lagi? Ada apa kan? Ini, salah sih loh. Belum juga. Polda Jawa Barat kan justru kurang tahu soalnya Bayan. Cuma saya melihat aja Bapak bikin ini ya. Ya, ini ada buat alat senjata Pak, yang buat dimasukin ke sini. Standar kicir, arkulir, kicir ulir. Nanti deh. Ini arkulir. Ya, mau sebutin aja namanya itu. Saya nggak tahu ya. Ada peluru juga ini Pak. Tuh Pak. Seling senjata. Selendang senjatanya. Kalau bisa buat pukul. Itu tidak apa. Gimana kabel tadi Bang? Yang kita pakai. Ya, oke. Tutup lagi. Ada lagi nggak? Tuh, keluar lagi tuh. Oke.
Polda Metro Jaya berhasil mengungkap pabrik rumahan yang merakit senjata api ilegal di wilayah Cipaci, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat pada Minggu 11 Januari 2026. Pengungkapan ini berawal dari maraknya peredaran senjata api rakitan yang digunakan oleh pelaku kejahatan di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Panit 1 Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya, yakni AKP Pendi Wibison, menjelaskan bahwa senjata api rakitan tersebut kerap dipakai dalam aksi kriminal dan tidak segan-segan melukai korban. Ia menuturkan bahwa penangkapan ini merupakan hasil pengembangan dari serangkaian kasus kejahatan yang ditangani oleh aparat kepolisian. Setelah melakukan pendalaman informasi, tim gabungan Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya bersama Polda Jawa Barat akhirnya menelusuri sumber peredaran senjata api rakitan tersebut. Dari hasil penyelidikan, polisi mendapati sebuah rumah di Cipaci yang dijadikan tempat perakitan senjata api ilegal. Penggerebekan dilakukan pada Minggu dan 5 orang pelaku berhasil ditangkap. Mereka berinisial IM, RA, RR, JS, dan SA. Penangkapan berlangsung di beberapa lokasi mulai dari depan minimarket hingga di jalanan sekitar Cipaci. Setelah itu polisi bergerak menuju rumah yang berada di gang kecil yang ternyata menjadi bengkel perakitan senjata api rakitan. Dan dalam penggeledahan, aparat menemukan sejumlah barang bukti berupa senjata api rakitan, ratusan amunisi serta peralatan untuk membuat senjata. Polisi membongkar lemari dan sejumlah kotak penyimpanan untuk memastikan tidak ada barang bukti yang terlewat. Seluruh pelaku kemudian dibawa ke Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sepanjang tahun 2025, Polri memang gencar melakukan operasi pengungkapan senjata api rakitan di berbagai daerah. Beberapa operasi besar antara lain seperti Operasi Sentimusi di Sumatera Selatan dan juga Operasi Sikat Krakatau di Lampung. Polda Sumatera Selatan bahkan mencatat keberhasilan memusnahkan 614 pucuk senjata api ilegal dengan peningkatan pengungkapan kasus sebesar 10% dibanding tahun sebelumnya. Modus operandi yang ditemukan menunjukkan adanya pergeseran ke arah industri rumahan yang lebih terorganisir dan terhubung dengan jaringan kriminal lainnya. Salah satu contohnya adalah kasus di Lampung yang memperlihatkan bengkel produksi senjata rakitan yang menyamarkan aktivitasnya sebagai usaha rumahan, bahkan melibatkan oknum dari organisasi menembak lokal. Sementara di Banyumas, Jawa Tengah, polisi menggerebek bengkel bubut yang dimodifikasi untuk memproduksi senjata api rakitan dan mengubah airsoft gun menjadi senjata api tajam. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran karena memperpendek rantai distribusi senjata ilegal ke pelaku kejahatan jalanan seperti begal dan pencurian kendaraan bermotor. Dampaknya terlihat dari sejumlah kasus kekerasan, mulai dari penembakan di SPBU Banyuasin hingga penggunaan pistol rakitan oleh pelaku begal di Tambora, Jakarta Barat. Sebagai langkah antisipasi, Polri terus memperkuat pengawasan di wilayah rawan, serta mengoptimalkan Satgas Operasi Madagoraya di Sulawesi Tengah. Dan sepanjang tahun 2025, Satgas tersebut berhasil mengamankan 8 pucuk senjata api rakitan dan ratusan amunisi. Kami dari Subdit Resmob Polda Metro Jaya bersama Polda Jawa Barat berhasil membongkar praktik home industri perakitan senjata api ilegal di wilayah Cipaci, Sumedang, Jawa Barat. Penangkapan ini merupakan hasil pengembangan dari serangkaian aksi kejahatan di wilayah hukum Polda Metro Jaya, di mana para pelaku dalam setiap aksinya menggunakan senjata api rakitan. Dalam penangkapan ini, polisi berhasil menangkap 5 terduga pelaku yang berinisial IM, RA, RR, JS, dan SA. Selanjutnya, peran pelaku sedang kami dalami. Selain kelima pelaku, polisi turut mengamankan juga barang bukti senjata api rakitan, alat pembuat senti rakitan juga, serta beberapa ratus amunisi. Saat ini kelima pelaku telah dibawa ke Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut.
Izin Komandan, sudah diamankan, berikut ada barang bukti satu cantik Komandan. Ya ada orang, udah kita panggil. Buka aja. Udah. Mau foto. Oh ini buat ini finger, finger. Nah, siapa sih? Anu mana? Ini itu dia. Terus mana dia? Ada apa kan? Ini salah dulu. Belum juga. Polda Jabar akan justru kurang tahu soalnya Bayan, cuma saya melihat aja bapak bikin ini ya. Ya, ini ada buat alat senjata Pak, yang buat dimasukin ke sini. Sandar kicir, arkulir, kicir ulir. Nanti deh. Nih arkulir. Iya. Sebutin aja namanya gitu. Saya nggak tahu ya. Ada peluru juga ini Pak tuh. Tuh Pak. Sulit senjata. Benar senjatanya. Kalau bisa buat mukul-mukul. Itu tidak apa. Ada kabel tadi yang sudah pakai. Saya punya nih. Oh ya. Oke. Tutup lagi. Ada lagi nggak?
rural gitu. Oke. Polda Metro Jaya berhasil mengungkap pabrik rumahan yang merakit senjata api ilegal di wilayah Cipaci, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat pada Minggu 11 Januari 2026. Pengungkapan ini berawal dari maraknya peredaran senjata api rakitan yang digunakan oleh pelaku kejahatan di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Panit 1 Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya, yakni AKP Pendi Wibison, menjelaskan bahwa senjata api rakitan tersebut kerap dipakai dalam aksi kriminal dan tidak segan-segan melukai korban. Ia menuturkan bahwa penangkapan ini merupakan hasil pengembangan dari serangkaian kasus kejahatan yang ditangani oleh aparat kepolisian. Setelah melakukan pendalaman informasi, tim gabungan Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya bersama Polda Jawa Barat akhirnya menelusuri sumber peredaran senjata api rakitan tersebut. Dari hasil penyelidikan, polisi mendapati sebuah rumah di Cipaci yang dijadikan tempat perakitan senjata api ilegal. Penggerebekan dilakukan pada Minggu dan 5 orang pelaku berhasil ditangkap. Mereka berinisial IM, RA, RR, JS, dan SA. Penangkapan berlangsung di beberapa lokasi mulai dari depan minimarket hingga di jalanan sekitar Cipaci. Setelah itu polisi bergerak menuju rumah yang berada di gang kecil yang ternyata menjadi bengkel perakitan senjata api rakitan. Dan dalam penggeledahan, aparat menemukan sejumlah barang bukti berupa senjata api rakitan, ratusan amunisi serta peralatan untuk membuat senjata. Polisi membongkar lemari dan sejumlah kotak penyimpanan untuk memastikan tidak ada barang bukti yang terlewat. Seluruh pelaku kemudian dibawa ke Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sepanjang tahun 2025, Polri memang gencar melakukan operasi pengungkapan senjata api rakitan di berbagai daerah. Beberapa operasi besar antara lain seperti Operasi Sentimusi di Sumatera Selatan dan juga Operasi Sikat Krakatau di Lampung. Polda Sumatera Selatan bahkan mencatat keberhasilan memusnahkan 614 pucuk senjata api ilegal dengan peningkatan pengungkapan kasus sebesar 10% dibanding tahun sebelumnya. Modus operandi yang ditemukan menunjukkan adanya pergeseran ke arah industri rumahan yang lebih terorganisir dan terhubung dengan jaringan kriminal lainnya. Salah satu contohnya adalah kasus di Lampung yang memperlihatkan bengkel produksi senjata rakitan yang menyamarkan aktivitasnya sebagai usaha rumahan, bahkan melibatkan oknum dari organisasi menembak lokal. Sementara di Banyumas, Jawa Tengah, polisi menggerebek bengkel bubut yang dimodifikasi untuk memproduksi senjata api rakitan dan mengubah airsoft gun menjadi senjata api tajam. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran karena memperpendek rantai distribusi senjata ilegal ke pelaku kejahatan jalanan seperti begal dan pencurian kendaraan bermotor. Dampaknya terlihat dari sejumlah kasus kekerasan, mulai dari penembakan di SPBU Banyuasin hingga penggunaan pistol rakitan oleh pelaku begal di Tambora, Jakarta Barat. Sebagai langkah antisipasi, Polri terus memperkuat pengawasan di wilayah rawan, serta mengoptimalkan Satgas Operasi Madagoraya di Sulawesi Tengah. Dan sepanjang tahun 2025, Satgas tersebut berhasil mengamankan 8 pucuk senjata api rakitan dan ratusan amunisi. Kami dari Subdit Resmob Polda Metro Jaya bersama Polda Jawa Barat berhasil membongkar praktik home industry perakitan senjata api ilegal di wilayah
Cipacing, Sumedang, Jawa Barat. Penangkapan ini merupakan hasil pengembangan dari serangkaian aksi kejahatan di wilayah hukum Polda Metro Jaya, di mana para pelaku dalam setiap aksinya menggunakan senjata api rakitan. Dalam penangkapan ini, polisi berhasil menangkap 5 terduga pelaku yang berinisial IM, RA, RR, JS, dan SA. Selanjutnya, peran pelaku sedang kami dalami. Selain kelima pelaku, polisi turut mengamankan juga barang bukti senjata api rakitan, alat pembuat sendi rakitan juga, serta beberapa ratus amunisi. Saat ini kelima pelaku telah dibawa ke Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Buru nang. Izin komandan, sudah diamankan, berikut ada barang bukti 1 cm komandan. Ya ada orang, ketika paling panggil, buka aja. Udah. Mau foto. Oh ini buat Silinder. silinder. Nah, berapa sen? Anu mana? Ini. Ada apa kan? Ini dong, salah sih dong. Belum Juga. Polda Jawa Barat kan justru kurang tahu soalnya Bayan. Cuma saya melihat aja bapak bikin ini ya. Ya, ini ada buat hal senjata Pak, yang buat dimasukin ke sini. Kikir. Standar kicir, artulir, kicir ulir. Nanti ya. Ini ada kulit. Iya. Yang sebutin aja namanya itu saya nggak tahu ya. Ada peluru juga ini Pak tuh. Tuh Pak. Sulit senjata. Benar senjatanya. Sama ini kan buat mukul-mukul. Itu di atas. Gimana kabel tadi? Yang sudah pakai.
sabunnya nih. Bakar nih. Oh ya. Oke. Tutup lagi. Ada lagi nggak? Tuh keluar gitu. Oke. Polda Metro Jaya berhasil mengungkap pabrik rumahan yang merakit senjata api ilegal di wilayah Cipaci, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat pada Minggu 11 Januari 2026. Pengungkapan ini berawal dari maraknya peredaran senjata api rakitan yang digunakan oleh pelaku kejahatan di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Panit 1 Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya, yakni AKP Pendi Wibison, menjelaskan bahwa senjata api rakitan tersebut kerap dipakai dalam aksi kriminal dan tidak segan-segan melukai korban. Ia menuturkan bahwa penangkapan ini merupakan hasil pengembangan dari serangkaian kasus kejahatan yang ditangani oleh aparat kepolisian. Setelah melakukan pendalaman informasi, tim gabungan Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya bersama Polda Jawa Barat akhirnya menelusuri sumber peredaran senjata api rakitan tersebut. Dari hasil penyelidikan, polisi mendapati sebuah rumah di Cipaci yang dijadikan tempat perakitan senjata api ilegal. Penggerebekan dilakukan pada Minggu dan 5 orang pelaku berhasil ditangkap. Mereka berinisial IM, RA, RR, JS, dan SA. Penangkapan berlangsung di beberapa lokasi mulai dari depan minimarket hingga di jalanan sekitar Cipaci. Setelah itu polisi bergerak menuju rumah yang berada di gang kecil yang ternyata menjadi bengkel perakitan senjata api rakitan. Dan dalam penggeledahan, aparat menemukan sejumlah barang bukti berupa senjata api rakitan, ratusan amunisi serta peralatan untuk membuat senjata. Polisi membongkar lemari dan sejumlah kotak penyimpanan untuk memastikan tidak ada barang bukti yang terlewat. Seluruh pelaku kemudian dibawa ke Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sepanjang tahun 2025, Polri memang gencar melakukan operasi pengungkapan senjata api rakitan di berbagai daerah. Beberapa operasi besar antara lain seperti Operasi Sentimusi di Sumatera Selatan dan juga Operasi Sikat Krakatau di Lampung. Polda Sumatera Selatan bahkan mencatat keberhasilan memusnahkan 614 pucuk senjata api ilegal dengan peningkatan pengungkapan kasus sebesar 10% dibanding tahun sebelumnya. Modus operandi yang ditemukan menunjukkan adanya pergeseran ke arah industri rumahan yang lebih terorganisir dan terhubung dengan jaringan kriminal lainnya. Salah satu contohnya adalah kasus di Lampung yang memperlihatkan bengkel produksi senjata rakitan yang menyamarkan aktivitasnya sebagai usaha rumahan, bahkan melibatkan oknum dari organisasi menembak lokal. Sementara di Banyumas, Jawa Tengah, polisi menggerebek bengkel bubut yang dimodifikasi untuk memproduksi senjata api rakitan dan mengubah airsoft gun menjadi senjata api tajam.
Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran karena memperpendek rantai distribusi senjata ilegal ke pelaku kejahatan jalanan seperti begal dan pencurian kendaraan bermotor. Dampaknya terlihat dari sejumlah kasus kekerasan, mulai dari penembakan di SPBU Banyuasin hingga penggunaan pistol rakitan oleh pelaku begal di Tambora, Jakarta Barat. Sebagai langkah antisipasi, Polri terus memperkuat pengawasan di wilayah rawan, serta mengoptimalkan Satgas Operasi Madagoraya di Sulawesi Tengah. Dan sepanjang tahun 2025, Satgas tersebut berhasil mengamankan 8 pucuk senjata api rakitan dan ratusan amunisi. Kami dari Subdit Rasmo Polda Metro Jaya bersama Polda Jawa Barat berhasil membongkar praktik home industri perakitan senjata api ilegal di wilayah Cipacing, Sumedang, Jawa Barat. Penangkapan ini merupakan hasil pengembangan dari serangkaian aksi kejahatan di wilayah hukum Polda Metro Jaya, di mana para pelaku dalam setiap aksinya menggunakan senjata api rakitan. Dalam penangkapan ini, polisi berhasil menangkap 5 terduga pelaku yang berinisial IM, RA, RR, JS, dan SA. Selanjutnya, peran pelaku sedang kami dalami. Selain kelima pelaku, polisi turut mengamankan juga barang bukti senjata api rakitan, alat pembuat sendi rakitan juga, serta beberapa ratus amunisi. Saat ini kelima pelaku telah dibawa ke Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal